Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya Rama. Oh, saya Pak Karjo. Pak, apakah setiap pagi anak-anak harus menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah, Pak? Iya, Mas. Memang itu jalan satu-satunya. Waduh, kasihan bener mereka, Pak. Iya. Apalagi kalau sampai jatuh seperti kejadian tadi, Pak. Kasihan, Pak. Apa tidak ada rencana pembangunan jembatan oleh aparat desa, Pak? Rencana sih sudah ada, Mas. Setahun yang lalu sudah ada rapat di balai desa tentang rencana pembangunan jembatan desa. Tapi sampai sekarang kok belum ada wujudnya. Loh, memangnya Bapak sudah cari informasinya? Memangnya kita berhak tahu informasinya? Pak, kan sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pak. Undang-undang ini bertujuan untuk 1. Menjamin hak warga untuk mengetahui rencana, proses, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik. Nomor 2. Mendorong partisipasi masyarakat. Nomor 3. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Nomor 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 5. Meningkatkan pelayanan dan informasi publik. Nomor 6. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Nomor 7. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dan nomor 8. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Lah terus di mana kita bisa mendapatkan informasi itu? Pak Karjo bisa dapatkan informasi itu dari badan publik, Pak. Pabrik itu ada badannya toh, Mas. Berarti pabrik punya kaki, tangan, dan kepala. Pak Karjo bisa aja. Yang dimaksud badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Atau organisasi non-pemerintah, sumbangan dari masyarakat atau luar negeri. Terima kasih lah. Ayo kita ngobrol-ngobrol di warung yuk. Wah, kebetulan, Pak. Ya, monggo. Ayo, monggo. Ayo, monggo. Rama. Ya. Nah, beliau ini namanya Rama. Beliau itu ya, Mas Rama ya. Akan memberikan informasi. Jadi kita bisa mohon informasi tentang jembatan desa kita ini. Kalau kurang jelas, bisa tanya langsung kepada Mas Rama. Mau tanya, Pak Karjo sama Mas Rama mau minum apa? Kopi hitam pahit. Kalau Mas ganteng, Mas Rama mau minum apa? Kopi, susu. Ah, bisa aja Mas Rama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan besok pagi saya mengantarkan kunjungan petugas Komisi Informasi ke desa ini. Saya akan coba minta beliau untuk mampir di sini, biar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung tanya pada ahlinya. Wah, kalau begitu saya akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang jembatan desa itu. Bener, Pak. Wah, kalau begitu saya juga harus dandan yang cantik. Meskipun nggak pakai dandan, ibu tetap cantik kok. Alah, rayuan gombal, paling mau ngutang lagi.
Betul. Waalaikumsalam. Wah, mantap itu. Sugeng sonten. Alhamdulillah. Moga pinara. Mari duduk, monggo. Moga pinara, monggo. Apunten lho, Bang nggih. Oh, boten. Enggak masalah. Monggo. Bapak-bapak, seperti yang saya janjikan kemarin, di hadapan kita telah hadir bapak-bapak dan ibu yang akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengajukan permohonan tentang informasi publik. Saya Joko Tetuko dari Komisi Informasi Promosi Jawa Timur, Pak Karjo dan Mas Rama. Kedatangan saya bersama IPD dan Pak Tiru. Selamat pagi Bapak-Bapak, nama saya Esti Rahayu, saya dari AIPD, kemitraan antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang mendukung Komisi Informasi Jawa Timur. Nama saya Idham Khalid, saya dari Pak Tiru, mitra pelaksana dari AIPD yang melaksanakan program keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, untuk mendapatkan akses informasi publik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa datang langsung ke badan publik, bisa kirim surat melalui pos, bisa email, bisa mengakses situs resminya badan publik, juga bisa SMS. Nah, Pak, sekarang Pak, permohonan informasi tentang jembatan harus saya ajukan kemana, Pak? Baik, Pak Karjo dan Mas Rama dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau soal jembatan tetap seperti permohonan yang lain, Pak Karjo dan Bapak Ibu warga di sini bisa mengajukan permohonan kepada PPID Dinas PU Bina Marga, karena Dinas PU Bina Marga inilah yang mengurusi masalah jalan dan jembatan. Tetapi kalau menanyakan masalah kesehatan, maka permohonan informasinya harus ditanyakan kepada PPID Dinas Kesehatan. Demikian juga kalau ada masalah dengan pendidikan, maka Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan informasi kepada PPID Dinas Pendidikan. Dan ini kan sekarang mau ada pesta demokrasi pemilu. Kalau Bapak Ibu juga menanyakan mengenai parpol, maka pertanyaannya kepada PPID partai politik yang informasinya ingin didapatkan oleh warga di sini. Sehingga semua pertanyaan yang terkait dengan badan publik itu dimohonkan kepada PPID. PPID itu makanan apa toh, Pak? Yang kau ingat tuh makanan terus ya. PPID aja nggak tahu. PPID itu apa, Pak? PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai jembatan. Ini bukan jembatan konstruksi, sebagai jembatannya pemerintah yang menerima permohonan informasi dari masyarakat luas, dari warga negara, dari komunitas, dari badan hukum, LSM dan sebagainya. Tugas PPID sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, yaitu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu. Sebagai Ketua PPID Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengkoordinasikan informasi publik bersama badan publik, menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
kalau jawaban dari PPID kurang memuaskan, ini bagaimana Pak? Undang-undang ini mengatur, Pak Karjo dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu mohon ke PPID tadi itu, kemudian tidak dijawab, atau dijawab tidak memuaskan, Bapak dengan permohonan yang sama, itu mengajukan kepada atasan PPID. Namanya surat keberatan, permohonan keberatan kepada atasan PPID. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian juga nanti dicatat di formulir keberatan ke atasan BPID yang sama untuk diproses permohonannya. Sebagai atasan BPID pembantu Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menguatkan penetapan klasifikasi informasi, memberi tanggapan atas keberatan dari pemohon informasi maupun menguatkan uji konsekuensi yang dilakukan BPID. Kalau jawabannya masih kurang memuaskan, bagaimana Pak? Kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, permohonannya ke atasan BPID yang selama 3 bulan kerja itu mendapat jawaban tidak memuaskan atau tidak dijawab sama sekali, maka Bapak Ibu sekalian dengan surat permohonan awal ke BPID ditambah surat ke atasan BPID yang juga ada tanda bukti surat sudah diterima oleh PPID dan atasan PPID, diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur atau Komisi Informasi dimanapun berada yang Bapak mau tanya soal proyek badan publik itu. Kemudian Komisi Informasi akan memproses permohonan sengketa Bapak Ibu sekalian. Di sana nanti kalau administrasinya sudah benar, diteliti, dikoreksi oleh teman-teman panitra, maka ada 2 penyelesaian di Komisi Informasi itu. Pertama, melalui mediasi, Bapak Ibu dikumpulkan sebagai pemohon dengan badan publiknya sebagai termohon, atau bahasa di pengadilan itu penggugat dan tergugat. Kemudian Komisi Informasi menengahi sebagai mediator dalam mediasi untuk mempertemukan bagaimana baiknya informasi itu bisa diperoleh Bapak Ibu sekalian sesuai amanat undang-undang. Kalau tidak selesai di mediasi, tidak memuaskan Bapak Ibu sebagai pemohon, maka bisa minta Komisi Informasi untuk melanjutkan penyelesaian sengketa informasi ini melalui jalur adjudikasi non litigasi. Dalam hal ini kami Komisi Informasi sebagai majelis komisioner, sebagai hakim yang sudah diperintahkan undang-undang untuk memutuskan, memerintahkan memberikan informasi yang dimohon, atau kalau memang itu menjadi pengecualian, memberikan putusan bahwa ini informasi yang dikecualikan. Tetapi tugas kami adalah melaksanakan amanat ini supaya putusannya adil terhadap pemohon, adil terhadap termohon atau badan publik. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin permohonan informasi publiknya itu lebih meyakinkan akan mendapat informasi, bisa didampingi IPD bersama Patiro. Benar Bapak Ibu, IPD bersama Patiro dalam hal ini akan memberikan penguatan kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang melalui penguatan simpul-simpul informasi warga. Baik Pak Karjo dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan permohonan Pak Karjo dan masyarakat di sini nantinya bisa terkabulkan sesuai yang diinginkan. Kami bersama mau pamit dan nanti kita bisa silaturahmi kembali. Matur suwun. Mas Di, Mas Samsul, Mas Rama, kita diantarkan ke depan aja. Oh iya. Iya, supaya nanti jalannya tidak kesasar. Syukur pindah. Karena mau ke pasar Prigen, Nasi Ramon. Bu, berapa semuanya? Termasuk bapak-bapak dan beliau-beliau itu? Semuanya 25.000 Pak. 25.000 rupiah. Itu banyak itu Bu. Ya, tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir lah, jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Bu, besok lusa saya kesini ya, tak bayar utangnya ya Bu. Kapan
lan bisa kelaksan ison gandeng rika umpama